Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Jamaah sholat tarawih, jamaah sholat tarawih Masjid Salman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diberi nikmat sehat, bisa bersama-sama hadir di masjid ini. Dan insyaallah yang tadi berpuasa, puasanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Secara khusus saya ingin menyapa pimpinan YPM Masjid Salman, Profesor Suwarno, Dr. Ferry Susanto, juga Ketua Rumah Amal Salman, Insinyur Mipi Ananta, dan seluruh jajaran pengurus YPM Salman, juga Pak Rektor yang diwakili oleh Pak Dekan pada malam hari ini, serta teman-teman mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa kembali ke ITB. Karena akhir-akhir ini tidak semua kampus bisa didatangi. Soalnya dengar kabar kemarin di ITB ada yang datang, rame. Alhamdulillah malam ini teduh kalau di masjid ya. Tapi memang saya datang ke ITB ini nggak sendirian nih. Saya datang ditemani oleh beberapa alumni ITB. Karena dulu itu saya nggak berani daftar ITB. Saya dulu kalau lihat ITB itu jauh aja gitu. Kira-kira kalau daftar susah nih. Daripada tercatat pernah tertolak, lebih baik jangan daftar gitu kan. Soalnya belum punya paman waktu itu. Iya. Kalau ada paman kan siapa tahu ada jalur langsung ya kan. Tapi waktu itu juga jalur paman belum ada. Belum ada MK waktu itu. Belum ada. Jadi saya bilang, udahlah nggak usah daftar dah. Daftarnya di yang deket-deket aja. Jadi waktu balik sini, saya minta ditemenin nih. Saya ditemenin sama dulu tokoh reformasi ITB, masa ITB nih, Bung Widi Aswandi nih, di sini nih. Kelihatan kamera dong. Nanti dimintai pertanggungjawabannya atas reformasi, gitu. Ya sama Heri Darmawan dulu ke presiden. Dia sudah jadi presiden sebelum ada presiden di Republik Indonesia nih, Heri Darmawan. Penerbangan kalau Mas Widi apa Widi? Planologi. Dan Prof. Zulfikar Amir yang sekarang kabur aja dulu karena dia jadi profesor di Nanyang Technological University. Memang kalau ITB mainnya gitu, agak jauh Prof. Dan bersama saya juga ikut Ketua Gerakan Rakyat Bung Syahrin Hamid yang juga alumni Bandung ini. Alumni Bandung juga. Nah, malam hari ini saya dapat tugas. Temanya itu, saya bilang ketika terima undangan dari Masjid Salman, selalu judulnya berat gitu. Kayak ujian doktor. Islam
kepemimpinan Gen Z, dan masa depan peradaban. Oh, coba minta tolong AI aja belum tentu bisa itu. Iya, apa begitu? Berat betul. Jadi saya mikir nih, gimana jawabnya nih? Islam, kepemimpinan Gen Z, dan masa depan peradaban. Tapi kalau ringan-ringan saja, itu namanya bukan ITB. Kalau di Bandung, udah kuliah jauh-jauh, barangkali bukan hanya ITB. Dari mana-mana datang ke sini, ya berpikirnya yang serius. Saya tadi sempat ngobrol sama teman-teman yang kuliah di sini. Memang di kampus ini katanya kalau tahun-tahun pertama, kedua, ketiga bisa dibedakan dari pakaiannya. Tahun pertama masih serba rapi. Kelihatan kiriman orang tua masih lancar. Mulai kedua, ketiga, mulai agak kusut. Mulai tahun terakhir, antara pakaian tidur dan pakaian kuliah sama. Karena tidurnya di kampus. Nggak tahu fenomenanya masih sama apa tidak nih. Tapi yang jelas, ini bukan soal berat dan ringan. Ini soal pertanyaan untuk masa depan. Dan kalau kita lihat, Islam ini turun bukan sekedar untuk mengatur ibadah, tapi untuk membentuk tatanan hidup yang memuliakan manusia, yang memuliakan struktur. Kita menyebutnya sebagai adil, beradab, berpengetahuan, berpembelajar. Dan umat Islam punya tanggung jawab ini. Karena itu diberikan status sebagai terbaik. Kuntum khairan ummatin uhrijati linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 langsung. Kita ini dapat status terbaik. Bicara peradaban, tugas itu bukan tugas pribadi. Begitu dikatakan bahwa kalian adalah umat terbaik, maka ini artinya kedudukan yang secara norma jangan dipandang sebagai privilege, tapi kedudukan yang mendapatkan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dan frasa uhrijatil linnas menandakan orientasinya itu keluar, bukan hanya kepada diri pribadi. Jadi bukan eksistensi umat, bagaimana umat untuk peradaban. Dan pegangannya wa tu'minuna billah, akarnya pada iman. Kualitas peradaban itu dibangun dari tauhid yang melahirkan akhlak, yang menghadirkan keadilan, dan memberikan rasa amanah di dalam seluruh struktur peradaban. Ekonomi, politik, ilmu, budaya. Dan iman yang benar melahirkan visi rahmatan lil alamin. Apa artinya? Syariat yang ada, sistem sosial diarahkan untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemaslahatan. Dan ketika bicara amar ma'ruf, maka kita bicara tentang membangun institusi, membangun struktur. Ini yang menarik, saudara sekalian. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara tadi peradaban, ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ada istilahnya civilization. Ini menarik nih. Apa menarik itu? Karena yang satu, dalam konteks bahasa kita, peradaban itu cermin atas adab, cermin atas nilai, cermin atas tingginya perangkat nilai kemanusiaan. Di dalam konteks bahasa Inggris yang civilization, maka konteksnya agak beda. Di situ dibicarakan
tentang manusia, kelompok manusia, warga, yang kalau kita lihat akar penjelasannya, maka dia menjelaskan tentang struktur perkotaan, struktur negara. Jadi ada dua komposisi yang saya ingin bahas sedikit di sini. Kenapa saya sampaikan ini perlu kita bahas? Karena dalam kenyataannya, ketika kita bicara tentang kesalehan pribadi dan tanggung jawab kita untuk membangun peradaban, maka kesalehan itu harus lahir di dalam struktur masyarakat yang ada di sekitar kita. Pribadi yang saleh, tapi terputus dari urusan publik, hanya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan kecil yang tercecer. Sementara Islam menuntun kita untuk menghubungkan antara akhlak pribadi dengan struktur hukum yang adil, ekonomi yang manusiawi, budaya yang memuliakan dan memberdayakan yang lemah. Kita ingat pernah ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Kesalehan pribadinya tidak berhenti di dalam dirinya dan di dalam lingkungan dekatnya, tapi dia terjemahkan dalam bentuk apa? Reformasi pajak, pemulihan hak tanah. Sehingga pada masa itu sampai dikisahkan sangat sulit mencari orang yang berhak menerima zakat. Ini contoh bagaimana akhlak individu diterjemahkan menjadi sistem yang adil. Nah, ini catatan sedikit nih. Umar bin Abdul Aziz itu berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa, Bung? 2 tahun. Leres. 60 tahun. Saya beri ilustrasi ya. Rasulullah berapa mimpin di Madinah? Ya, 10 tahun. Kemudian 4 khalifah berapa tahun? 29 tahun. Itu 39 tahun. Ya, 39 tahun. Itu masa golden era. Betul nggak tuh? Ini 2,5 tahun. Tapi diingat sampai 13 abad kemudian. Ini ada hikmahnya nih. Bukan masa jabatannya yang menentukan diingat, tapi akhlaknya yang menentukan diingat. Dia tidak perlu 3 periode. Kenapa perlu? Dia cukup 2,5 tahun. Ini pelajaran penting bagi kita semua. Jadi bukan lamanya menjabat, bukan lamanya bertugas, tapi apa yang dikerjakan pada saat bertugas. Dan dia tidak meninggalkan infrastruktur yang kita ingat sampai hari ini. Ini saya katakan serius ini. Kenapa? Banyak dari kita yang berpikir bahwa legacy itu barang. Bukan, legacy itu sistem. Legacy itu sistem. Ini serius ini. Udah mau pada ketawa aja begitu denger infrastruktur. Memang kalau di ITB infrastruktur masalah? Enggak kan? Gitu. Ini serius. Kenapa? Karena diterjemahkan kesalehan individu menjadi struktur. Itu yang tadi saya katakan. Menjadi peradaban. Peradaban dibangun di kawasan urban. Oke? Tidak ada peradaban dibangun di kawasan pedesaan. Kalau ada, saya melihat contohnya. Tidak ada. Bahkan Islam sekalipun, Islam itulah adalah agama perkotaan. Karena dibangunnya di kawasan urban. Di mana itu? Makkah dan Madinah. Makkah pusat perdagangan. Madinah yang namanya Yathrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Menjadi tempat di mana sebuah civil society itu terbangun. Dan peradaban ini
nggak lahir dari ruang yang hampa. Dia lahir di jalan, dia lahir di, kalau sekarang, di kampus, di pasar, di masjid. Jadi ketika tadi satu sisi, civilization itu adalah civilized community. Kemudian kita bicara peradaban itu orang-orang yang membawa adab yang luhur. Maka ruang untuk latihan membangun peradaban itu ada di sekitar kita. Dan kampus harus menjadi salah satu tempat ruang untuk melatih tumbuhnya peradaban. Peradaban itu kalau dibuat rentetan latihan, diajarkan, dibiasakan, jadi kebudayaan, jadi peradaban. Gitu urutannya. Apa urutannya? Diajarkan, dibiasakan, jadi kebiasaan. Setelah kebiasaan apa? Jadi kebudayaan, kemudian jadi peradaban. Ketika masih di level kebiasaan, ini masih level individu. Ketika kebiasaan dikerjakan kolektif, dia menjadi budaya. Ketika budaya menjadi hampir permanen, dia menjadi peradaban. Karena itu, antri yang tertib, tepat waktu, jaga kebersihan, tidak mengambil barang orang lain, itu bagian dari peradaban. Nah, ini ngomong-ngomong soal tidak mengambil barang milik orang lain. Sering kita mendengarnya. Soalnya begini, ini bagi yang hadir semua di sini, tolong nanti ketika pulang, HP-nya dipegang erat-erat. Karena tahun lalu saya dengar ada 26 HP yang hilang. Jadi saudara-saudara semua di sini yang berniat ngambil HP, tolong dihentikan niat itu. Ya, 26 yang hilang. Saya sempat sampai tadi sama teman-teman Google, kenapa kalau sering ada acara di Bandung kok suka ada copet? Apa yang terjadi? Saya cari di koran itu ada koran Merdeka. Sampai berapa tahun yang lalu, udah agak lama sih, pernah ada musyawarah copet di Bandung. Coba dicek, di merdeka.com itu ada tuh, 300-an. Dan musyawarahnya membahas tentang pembagian wilayah kerja. Supaya tidak saling mengganggu. Nah itu jelas copet. Kalau pengambil kebijakan, itu berbahaya tuh. Itu berbahaya tuh. Tapi itu semua peradaban. Terus sekalian kita melihat hari ini bagaimana dunia melihat Jepang dengan kagum. Dalam suasana dihantam tsunami, mereka tetap antri untuk makan. Di dalam suasana keseharian, ketertiban, kebersihan. Ini contoh bagaimana kebiasaan diruntutkan jadi budaya dan jadi peradaban. Nah, kualitas kawasan urban itu mencerminkan nilai warganya. Dan pertanyaan sekarang ini, kenapa saya sampaikan soal urbannya agak penting? Karena Indonesia ke depan adalah Indonesia yang penduduknya berada di kawasan urban. Tahun 2000, 42% penduduk Indonesia tinggal di kota. Tahun 2000. Tahun 2024, 24 rasanya, itu lebih dari 62% tinggal di perkotaan. Coba bayangkan, lompatannya dari 42 menjadi 62% dalam waktu 20 tahun lebih sedikit. Diprediksikan tahun 2050, 75% akan tinggal di kota. Dugaan saya, lebih awal dari 2050 sudah 75%. Sehingga tatanan di perkotaan ini harus secara serius diantisipasi dari sekarang. Kalau kita tidak lakukan, mungkin semua kota akan mengalami problem yang dialami kota-kota lama di Indonesia. Kota lama itu apa? Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, ini kota lama nih. Itu kita punya masalah apa? Kemacetan. Betul tidak? Betul. Apalagi selain kemacetan? Banjir. Apa? Pungli. MBG sih bukan itu. Kamu ini loh, saben ada kesempatan langsung diambil. Koperasi, ya. Ini ada aspirasi terpendam ini ya. Iya. Jadi
Ini punya persoalan-persoalan yang kompleks di situ. Karenanya, kalau kita melihat sekarang dalam konteks itu ya, kampus, apalagi masjid kampus, itu harus bisa merujuk seperti kira-kira kalau di masa lalu, di era Abbasiyah di Baghdad. Dulu ada tempat namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Ini adalah pusat ilmu pengetahuan yang terbuka, yang mempelajari dan menerjemahkan begitu banyak dokumen dari manapun juga. Yang pengajarnya dari mana saja. Begitu tahu ceritanya legendaris. Dan di sana dibahas tentang penataan kota, tentang perpustakaan, dan majelis ilmu yang saling menguatkan. Karena itu dalam konteks sekarang nih, masjid, apalagi masjid di kota, di tempat seperti sekarang nih kampus teknik seperti Salman, ini posisinya istimewa. Dia menampung anak-anak dari berbagai tempat seluruh Indonesia. Saya dengar tadi panitianya 40% ITB, 60% luar ITB. Ini berkumpul di sini, dari seluruh Indonesia. Ketuanya tadi dari Batu Sangkar, wakilnya dari Banyuwangi. Dia istimewa karena mereka lah yang nanti akan mengisi peradaban kita di masa depan. Karena itulah di kampus seperti ini, di masjid yang berada di kampus, ilmu agama ketemu dengan ilmu rekayasa. Apa artinya? Kebijaksanaan bertemu dengan teknologi. Apa artinya? Artinya kampus dan masjid kampus tidak boleh hanya melahirkan jamaah yang rutin bersujud, tapi harus bisa melahirkan perancang-perancang peradaban yang adil, perancang-perancang masa depan yang berkemajuan. Bila hanya mendatangkan pribadi-pribadi yang rajin bersujud, maka dia belum memainkan potensinya dengan maksimal. Kita pernah punya contoh, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi daerah itu seperti kampus, sekaligus pusat pemerintahan, pusat peradaban. Kita semua tahu kisahnya. Disitulah Piagam Madinah disusun, betul tidak? Iya. Jadi kalau ada yang larang kampus bicara tentang ketatanegaraan pemerintahan, salah itu. Kampus, masjid. Apalagi kampus. Dan di sini, yang dibangun apa? Bagaimana kaum Ansor, kaum Muhajirin bisa bertemu, dibagi tugas, dibangun kultur musyawarah. Ini model awal bagaimana masjid memproduksi, merancang, mengarsiteki sebuah tatanan masyarakat. Bukan jamaah yang pasif. Bahkan saudara-saudara kita perhatikan ya. Kita tidak bicara era sekarang, kita bicara abad ke-7, abad ke-8. Bagaimana sebuah masjid dan di bawah kepemimpinan baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW mempraktekkan laki-laki dianjurkan sholat di masjid 5 waktu, dianjurkan. Diwajibkan seminggu sekali. Wajib. Lalu, laki perempuan berhalangan sekalipun dianjurkan datang setahun 2 kali. Di sebuah perkumpulan semua. Yang satu sholat fardu 5 kali sehari. Yang wajib laki-laki sholat Jumat seminggu sekali. Sholat Idul Fitri, Idul Adha 2 kali, semua datang. Coba, di masa itu adalah sebuah rekayasa interaksi sosial yang luar biasa. Diwajibkan ketemu, kedekatan itu terbangun, perasaan persaudaraan terbangun. Sekarang ilmu sosial modern menyadari salah satu unsur yang memperkuat trust dalam masyarakat adalah kedekatan antar orang. Rasulullah sudah mengajarkan itu, mempraktekkan kedekatan itu dibangun satu sama lain. Ini adalah satu contoh bagaimana masjid sebagai instrumen, apalagi masjid di kampus, dalam menyusun sebuah peradaban. Nah, itu tadi bangun peradabannya tuh.
Sekarang pertanyaannya, Gen Z-nya di mana nih? Ini Gen Z bukan di sini? Ya, ada yang X juga. Kalau lihat penampilannya, yang X tuh belum tahu kalau dia X loh. Yang tahu itu adalah generasinya. Soalnya ini juga yang saya dengar nih, kita kadang-kadang belum tentu tahu di posisi kita ini di mana gitu. Seperti banyak alumni ITB nih. Alumni ITB itu hebat dalam berbagai bidang, kecuali jurusannya. Katanya gitu. Sekarang bahkan alumni ITB sudah ngurusin keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan keuangan kita terkelola dengan baik ya. Amin. Bagaimana Gen Z? Nah, Gen Z ini tumbuh di dua kota. Kalau kota itu diartikan sebagai tempat perkumpulan individu, ada dua kota di mana Gen Z ini tumbuh. Kota fisik dan kota digital. Di kota fisik, generasi Z ini merasakan langsung efek dari kawasan urban sekarang. Polusi, ketimpangan, kemacetan, kesulitan mencari lapangan kerja. Mudah cari lapangan kerja? Sulit. Seolah 19 juta lapangan pekerja segera tercapai. Amin dong. Kita kan pengen itu terlaksana. Betul tidak? Iya, saya dengernya juga gitu. Dia tanya kenapa 19 juta aja gitu. Ya pengennya sih lebih banyak lagi. Nah, cuman kutipannya 19 juta. Kita hanya bisa menagih janji yang diucapkan. Kita tidak bisa menagih pikiran yang ada dalam gagasannya. Nggak bisa nagih. Sampai mana tadi? Ini kalau udah meleset nih agak repot udah balik. Oh, Gen Z di dua kota nih. Jadi di kota fisik dia ketemu tantangan tadi, lapangan pekerjaan yang sulit, polusi, ketimpangan dan lain-lain. Di dunia digital, di kota yang kedua, generasi ini ketemu dengan banjirnya informasi, dominasi algoritma, dan standar keberhasilan yang ditentukan oleh like dan views. Betul nggak tuh? Iya. Mengekspresikan sesuatu, tunggu seberapa besar like dan viewsnya. Kalau dulu kita bicara tentang pusat peradaban itu berada di tempat yang kita lihat secara fisik, seperti kawasan pusat kota, kawasan pasar. Hari ini, pasar gagasan dan pasar identitas itu bergeser ke layar digital kita. Disinilah kemudian saya melihat generasi Z Muslim harus belajar untuk bisa berperan di kedua kota ini tanpa kehilangan kompas. Kenapa ini perlu dikerjakan? Karena tanpa disadari, ataupun disadari tapi dibiarkan, kota digital ini sedang mendikte apa itu yang namanya keren, mendikte apa itu yang namanya berhasil, mendikte apa itu namanya hebat. Di situ ada dorongan konsumtivisme yang luar biasa, instan, dan seringkali periferial dangkal. Di sisi lain, ketika kita bicara tentang Islam, maka kemuliaan itu tidak ditandai dengan hal-hal yang sifatnya artifisial, tapi kemuliaan itu ditandai dengan ketakwaan. Bahkan puasa kita, tujuan kita berpuasa untuk apa? Untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kita didorong untuk meraih, nah sementara puasa tidak kelihatan. Anda mau posting lagi puasa?
Nggak bisa. Mau nunjukin, gimana? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa ditunjukkan. Kemuliaan tidak ditentukan oleh yang kota digital itu tunjukkan, tapi diwujudkan dalam apa? Ketakwaan hari ini, kalau boleh saya memberikan interpretasi lebih jauh dari ketakwaan. Ketakwaan dalam konteks sekarang ini adalah hidup berintegritas, bekerja dengan kompetensi, dan bagi yang memegang kewenangan, tanda takwa itu apa? Berpihak pada yang lemah, menegakkan keadilan. Karena itu tugas kita semua sama-sama menggeser tren ini, di mana keren baik itu bukan lagi sekedar banyak pengikut, tapi yang paling banyak manfaat dan paling besar tanggung jawabnya. Karena itu, kalau kita lihat tokoh-tokoh lama yang sampai sekarang masih kita rujuk, ilmuwan-ilmuwan menonjol di peradaban Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan lain-lain, mereka tidak sekedar tenar, mereka tidak sekedar terkenal, tapi dihormati karena karya-karyanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dari mulai persoalan kesehatan, kedokteran, sampai matematika. Inilah tipe influencer peradaban yang layak untuk kita adaptasi. Ini influencer peradaban yang layak kita adaptasi. Nah, ke depan, pertarungan peradaban ini adalah juga pertarungan narasi. Siapa yang mendefinisikan kemajuan, kesuksesan, bahkan makna agama? Yang bisa mendefinisikan, yang bisa merumuskan narasinya, itu nanti yang akan menentukan dominasi di dalam pembangunan peradaban. Tantangan kita di generasi baru, kita ketemu dengan Gen Z yang belum tentu gemar membaca, belum tentu suka menulis, belum tentu suka berpikir kritis, dan mudah jadi konsumen narasi. Karena itu, menurut saya, generasi Z justru harus sebaliknya, menjadi produsen bacaan, produsen tulisan, produsen pertanyaan-pertanyaan kritis, dan memiliki tameng di dalam menghadapi berbagai macam narasi yang datang. Jadilah produsen. Karenanya masjid kampus rasanya perlu memiliki pelatihan khusus untuk menulis, untuk berbicara, untuk berkarya, sehingga memunculkan narasi-narasi Islam yang cerdas, yang ramah pada sekeliling, yang berpengaruh dan relevan. Jadi, ketika kita bicara tentang kedepannya, tugas PR dari Gen Z ini besar dalam membentuk peradaban. Saya membayangkan Gen Z ini akan memimpin peradaban di masa depan di era yang serba dimulai dengan satu kata, krisis. Krisis iklim, betul nggak depan mata? Betul. Krisis teknologi, krisis pekerjaan, bahkan mungkin akan ketemu dengan situasi krisis pada kepercayaan terhadap institusi. Kita ngomong krisis, hari-hari ini kita lagi ketemu krisis baru. Di Timur Tengah terjadi peperangan, dampaknya dirasakan di seluruh dunia. Karena itu, bagi generasi baru, generasi Z ini, minimal membutuhkan dua hal sekaligus. Satu, kemampuan membaca data. Yang kedua, kemampuan membaca nurani. Nih, yang baca data, kita bisa minta tolong pakai alat. Alatnya berkembang terus nih. Yang baca nurani, nggak ada alat yang bisa gantiin nih. Nggak bisa nih.
Dan itulah sebabnya merujuk kembali pada Islam. Islam mengajarkan keseimbangan antara fikir dan zikir. Yang membaca data pakai fikir, yang membaca nurani pakai zikir. Disitulah kemudian kita akan bisa mendapatkan generasi baru, generasi Z ke depan, yang membuat keputusan-keputusan, langkah-langkah dengan ilmu yang kuat, tapi juga dengan kesadaran bahwa keputusan apapun pada waktunya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ini pada masa COVID kemarin, saya pernah merujuk ini agak sering. Kenapa? Ada wabah di era Umar bin Khattab. Pada waktu ada wabah. Lalu kita melihat Khalifah Umar ini memberikan keputusan melarang orang-orang untuk memasuki wilayah wabah, menghentikan orang keluar masuk. Pada masa itu belum ada lab seperti sekarang. Ilmunya mungkin terbatas. Tetapi ini adalah perpaduan bagaimana pemahaman sebab akibat dan keyakinan atas takdir itu dikombinasikan sehingga kalau dalam bahasa sekarang namanya karantina wilayah. Pada waktu itu belum ada istilah karantina wilayah. Tapi contoh, bagaimana fikir dikombinasikan data dengan nurani. Nah, ke depan saya melihat ada proyek besar bagi generasi baru. Bagi generasi Z yang hari ini berumur 20-an, insya Allah di tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, akan jadi pengambil keputusan-keputusan utama. Amin. Jadi pencipta lapangan pekerjaan. Amin. Dan nanti kalau jadi pencipta lapangan pekerjaan, bangun lapangan pekerjaan berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan koneksi. Ya, saya serius ini. Karena salah satu masalah yang membuat anak muda Indonesia sekarang sangat terganggu, itu dua hal. Integritas yang minim, meritokrasi yang absen. Betul nggak teman-teman? Betul. Dan inilah yang membuat internasional enggan masuk ke Indonesia. Berinteraksi di Indonesia dua ini. Satu adalah integritas, satu adalah meritokrasi. Kalau ini tidak dibereskan dua ini, maka anak-anak berprestasi di Indonesia tidak akan bisa memilih bertahan. Anak-anak berprestasi akan ingin berada di tempat yang ada integritas dan ada meritokrasi. Betul tidak? Yang di luar tidak masuk, yang di dalam keluar. Ini yang terjadi bila tidak dibereskan. Karena itu persoalannya harus dibereskan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ini PR besar, saudara sekalian. Dan akhir-akhir ini kita merasakan suasana yang tidak tepat terkait dengan integritas dan saya nggak boleh bicara terlalu jauh di sini. Nanti jadi halangan untuk tahun depan diskusi lagi nanti. Nah, kita berharap ke depan ini bagi generasi Z ada proyek besar ketika menjadi pengambil keputusan, ketika menyusun peradaban. Insya Allah di Ramadan ini kita bisa sama-sama menjahit satu niat besar. Khususnya semua yang berada di sini. Menjadikan 3 ilmu, teknologi, dan kekuatan kota urban sebagai alat untuk menunaikan amanat Islam dan amanat kemerdekaan sekaligus. Sehingga nantinya generasi Z ini, kalau ditanya anak cucu, Anda mungkin belum membayangkan. Tapi satu saat Anda akan menikah, insya Allah, ada keluarga, ada anak, satu saat Anda punya cucu. Mungkin akan ditanya,
dulu termasuk generasi yang membangun apa? Insyaallah jawabannya, kami adalah generasi yang mengubah standar apa itu keren, mengubah standar apa itu wajah peradaban, mengubah standar, mengubah arah peradaban di Indonesia menjadi lebih adil, menjadi lebih meritokratik, menjadi berintegritas. Sebagaimana peradaban-peradaban yang pernah dibangun sebelumnya. Dan saya yakin bahwa kita memiliki stok orang baik yang amat banyak. Indonesia stok masalahnya cukup. Kita tidak kekurangan masalah. Cukup stoknya. Tapi kita juga memiliki stok orang baik yang jumlahnya amat banyak. Saya menemukan begitu banyak. Yang itu membuat saya optimis. Kalau kita menyaksikan Indonesia hari ini sering muncul banyak kabar buruk, kabar yang tidak menyenangkan, kabar baik ini kalah. Tapi orang baik tidak kalah. Hanya belum menang. Di berbagai tempat. Belum menang. Kenapa saya katakan belum menang? Di perusahaan-perusahaan kita, praktek tak berintegritas masih di mana-mana. Betul tidak? Jadi kalau saya menang jangan terus bicaranya satu pemilihan, bukan. Ini di mana-mana, di kampus-kampus. Bahkan kita menemukan kampus di mana di situ ada praktek penulisan disertasi bermasalah. Oke? Kampusnya memilih kompromi daripada menegakkan integritas. Saya beri ilustrasi. Saya pernah berkuliah di sebuah kampus. Seorang mahasiswa doktor sedang ujian disertasi. Ujian akhir nih. Pada saat ujian akhir, kalau diambil PhD itu satu program barangkali 5 orang, 7 orang, sedikit. Semua yang pernah merasakan kuliah itu tahu. Ujiannya di mana? Ujiannya pinjam salah satu ruang dosen yang sedang tidak bekerja hari itu. Dia mengerjakan di situ. Pada saat dia menulis menulis jawaban, rupanya dia buka buku. Harusnya close book itu. Kenapa nggak ada yang mengawasi? Ya udah diasumsikan berintegritas, ambil PhD kok gitu. Kalau di PhD itu udah nggak curang lagi. Apa yang terjadi? Dia buka. Apa yang kemudian muncul? Tanpa direncanakan, si dosen yang punya ruangan rupanya ada barangnya yang ketinggalan. Jadi dia di rumah hari itu datang ke kantor mau ngambil buku dia. Ambil bukunya ke barang itu. Ketika dia buka, dia lihat si mahasiswa sedang ujian, karena itu ruang dipakai. Nyontek. Dia bilang langsung, sorry, saya lihat Anda, saya harus lapor. Dilaporkan. Tanpa babi bu, diberhentikan. Titik. Sudah kuliah 5-6 tahun lebih. Diberhentikan tanpa diskusi panjang lebar. Titik. Tidak ada kompromi. Apa yang terjadi? Semua memiliki keyakinan integritas dijaga tinggi. Hari ini kita kompromi terus pada yang disebut sebagai penyimpangan-penyimpangan. Kompromi terus. Dan semakin kita kompromi, standar kita makin turun, makin turun, makin turun. Akhirnya tidak ada lagi yang haram. Semua halal. Ketika kita turunkan itu. Kenapa? Karena yang memegang kewenangan seringkali takut. Takut apa? Kehilangan jabatan. Lupa, tadi saya katakan, setiap keputusan yang dibuat hari ini akan dimintai pertanggungjawabannya besok. Dan pertanggungjawabannya bukan di akhir masa jabatan saja. Dan ini PR terbesar kita hari ini. Ini harus dibereskan. Dan orang-orang baik, banyak sekali, mari berbondong-bondong, pegang kewenangan. Karena itu orang baik dianjurkan. Kalaupun Anda tidak menyebut tak bermasalah dah. Nyebut orang baik itu kadang-kadang susah kita. Orang tak bermasalah. Jangan sampai orang tak bermasalah itu tidak pegang keputusan. Harus pegang keputusan. Di perusahaan, di kampus, di yayasan, orang-orang tak bermasalah, pegang kewenangan. Jangan takut. Jangan merasa, wah ambisius. Bukan. Kembalikan integritas. Supaya apa? Negeri ini dipercaya. Kepercayaan itu tidak hilang. Saya berkali-kali menceritakan kisah Bang Imad, salah satu promotor utama di Masjid Salman ini ketika awal-awal Masjid Salman. Bang Imad itu menceritakan bagaimana dia percaya tanpa syarat
pada orang namanya Bung Hatta. Saya pernah cerita itu kan. Dan ini adalah komoditas masa depan. Kalau teman-teman, kalau saya ditanya, apa komoditas yang di masa depan menjadi sangat penting? Tentu kompetensi, tentu. Tapi yang paling penting adalah integritas. Ini komoditas masa depan. Ingin masa depan survive? Pegang komoditas ini. Dan saya yakin insya Allah dari generasi yang ada di masjid ini, yang hadir malam hari ini, insya Allah sama-sama bisa bangun integritas untuk Republik kita ke depan. Amin, amin. Saya akhiri di sini, kita ada ruang dialog tanya-jawab. Jadi saya ingin berikan kepada Pak Moderator untuk memimpin. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pandangan, berdiskusi lebih jauh, silakan. Baik, terima kasih Pak Anies. Belum dimulai ya. Oke, baik. Jadi untuk awal ada 3 pertanyaan. Karena temanya adalah Gen Z, Islam dan Peradaban, saya kira Gen Z lebih berhak bersuara dulu ya. Oke, ntar dulu. 3, 2, 1. Oke, yang itu tengah-tengah. Ya, Anda, betul. Berdiri ya, 1. Yang saya ulangi. 3, 2, 1. Yang belakang itu yang pakai begini-begini, Putri. 1 lagi, yang depan lah, 1 lah ya. Oke, baik. Oke, baik. Silakan mic runner sudah di lokasi. Ya, 1. Kemudian yang 2 Putri sana disiapkan, 3 di sini. Langsung ya. Nama, dari mana, pertanyaan. 1 saja pertanyaannya, jangan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Al-Fatih. Panggilannya? Mikdad. Ya. Saya seorang pengajar dan saya juga sekarang lagi menempuh pendidikan strata 2 di UPI. Nah, saya bukan dari ITB, saya dari UPI. Saya punya pertanyaan, saya setuju dengan statement Pak Anies bahwa komoditas yang paling penting di masa depan itu adalah integritas. Saya sangat setuju dan saya melihat itu betul gitu pada saat saya proses mengajar di lapangan gitu. Saya merasa itu benaran penting gitu. Namun saya di sini punya masalah gitu, di mana pendidikan adalah menjadi sarana untuk menciptakan integritas ke generasi-generasi di masa depan. Namun saya mau ngambil contoh itu tempat kelahiran saya di Indramayu. Nah, di sana sama, Mas. pendidikan, Indramayu juga ya? Pertanyaan langsung. Ya, ya di Indramayu di mana tingkat pendidikannya sangat rendah. Secara garis besar itu cuma lulus SD, habis itu mereka harus bekerja karena emang kondisinya kayak gitu, mereka nggak punya penghasilan, jadi butuh nge-support keluarganya, jadi harus kerja, nggak bisa ngajutin pendidikan lebih lanjut gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mencapai integritas sedangkan pemerataan kualitas pendidikan sendiri itu masih belum terwujud gitu. Apakah ini emang beneran sesulit itu untuk diwujudkan ataukah memang ya kenapa gitu? Kenapa belum terwujud? Karena kalau kita melihat saya mau ngasih poin sedikit. Kalau kita lihat gitu ya, maksudnya ini kan urgent gitu. Hal yang urgent salah satunya mungkin saya mau mention juga itu program makan bergizi gratis kan itu menggunakan anggaran yang sangat besar ya Pak Anies. Itu jika ada keinginan itu bisa diwujudkan gitu. Jadi apakah pendidikan yang padahal urgent itu kenapa nggak bisa diwujudkan padahal kalau ada keinginan ada. Poinnya dapat. Ya, terima kasih. Cukup. Gini, 3 dulu. boleh? Pak Anies, 3 dulu ya. Boleh 3. Usul pertanyaannya dibuat padat. Ya, silakan ya. Pertanyaan kedua dari yang Putri. Langsung saja ya ke pertanyaan. Anda ke depan sedikit biar terlihat wajahnya. Wah, itu gelap sekali. Nama. Belum nyala. Oke, sambil menunggu Ini yang depan dulu. namanya pemerataan akses pada mikrofon. Oke, sambil menunggu yang Putri, yang depan dulu, yang Putra, silakan. Cek. Oh, sudah bisa. Oke, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Noi. Kebetulan Siapa saya tuh namanya? Noi. Nui. Kebetulan saya tuh gak ada niatan tarawih di sini karena ada targetan tarawih keliling ya. Tapi qadarullah diizinkan di sini karena lagi sibuk Alhamdulillah. juga. Pertanyaan langsung. Ya oke, mungkin singkat aja kali ya. Di bulan Ramadan ini kita kan mengajukan ibadah ya, tapi banyak anak muda zaman sekarang sibuk dengan kuliah, kerja dan mengejar karir. Nah, menurut Pak Anies nih, bagaimana cara Gen Z bisa tetap produktif di dunia tanpa kehilangan semangat beramal soleh di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Mantap banyak. pertanyaannya. Yang ketiga, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rohil Aparisi. Saya di Universitas Airlangga dan asli Bandung lagi ini baru beres. Dan alhamdulillah juga saya diberi kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Anies karena itu memang impian saya dari dulu di zaman Pilpres belum sempat ngobrol gitu. Dan alhamdulillah Pak Anies, terima kasih atas kesempatannya. Langsung pertanyaan. Pertanyaannya langsung ya. Oke. Pak, panggilannya siapa? Nama panggilan? Iqbal. Iqbal. Tadi mengenai tentang pendidikan juga. Nah, ini mungkin studi kasusnya terkait tentang batasan usia di perguruan tinggi negeri. Studi kasusnya itu di tempat saya, bahwasannya memang ada beberapa anak yang putus sekolah, akhirnya ikut paket C, tapi dia terhambat di batasan usia 25 tahun. Padahal ada yang umur usia 26, 27, dan seterusnya itu mereka semangat untuk kuliah karena keterbatasan itu. Nah, kenapa di Indonesia itu ada batasan dan lulusan tahunnya juga? Padahal ketika saya riset di negara maju seperti Jepang dan Jerman itu tidak ada batasan untuk hal itu. Untuk kejar paket. Untuk perguruan tingginya. Oh, perguruan tinggi. Jadi saya tuh bikin komunitas ya Pak Anies, namanya Revolusi Edukasi. Itu alhamdulillah sudah 5 tahun dan kita itu bergerak terhadap yang putus sekolah. Akhirnya diarahkan ke paket C, tetapi ada yang studi kasus yang sudah tua, dia tuh udah paket C tapi gak bisa daftar gitu di perguruan Ya, tinggi. oke, Nah, gitu. paham. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka langsung Pak Anies. Dalam, oke. Ini Oh, gitu. Oke, baik. Ini ada saya kesempatan. pikir gini, daripada 2 sesi, sekaligus lah pertanyaannya. Nanti saya bahas, saya balas sekalian. Tar dulu. Tar dulu. Harus adil. Disetarakan antara perempuan dan laki-laki ini. Nah, itu. Berarti sekarang jatahnya 2 perempuan ya. 3, 2, 1. Tanda tangan aja. Apa nih? Oh, Masya Allah. Oh, lantai 2 ada juga ya? Lantai 2 ada nggak big runner-nya? Ada nggak panitia? Big runner-nya ada nggak? Taruh. Saya khawatir yang lantai 2 nggak ada big runner-nya ya. Oke, baik. Yang tengah-tengah boleh 1. Lalu yang putri tadi sesuai pesan Pak Anies, mungkin nanti boleh yang di atas, yang sekarang lagi begini boleh, tapi turun nanti turun ke bawah. Silakan yang pakai jilbab putih turun ke bawah, karena di atas tidak ada mic runner. 1 lagi silakan, 1, 2, 3. Putri lagi, kata Pak Anies, putri lagi ya. Yang pakai HP, boleh pakai HP yang begini-begini. Ya, silakan. Mic runner-nya sudah menuju lokasi. Yang pertama yang putra, sudah ada? Mic runner silakan. Panitia sudah bisa mengarahkan mic runner-nya? Sudah. Sudah tiga orang. Ini yang depan ini. Ya silakan yang putri, tadi 1. Udah. Tadi yang pakai jilbab silakan turun ke bawah. Yang putri 1.
Sudah? Sudah pegang mic-nya, sudah? Itu yang pakai, yang berdiri. Yang Putri silakan, mulai, silakan. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tifa. Pak Anies, terima kasih banyak atas penyampaian Bapak yang sangat membuka wawasan saya. Izinkan saya bertanya, meminta pandangan Bapak terkait satu hal. Pak Anies, dalam banyak kajian disebutkan bahwa perubahan peradaban dimulai dari kesalahan individu dan lingkungan yang baik. Namun, dalam realitasnya saat ini, terutama saya sebagai Gen Z, seringkali saya merasa berada di lingkungan yang tidak memiliki visi yang sama atau belum sepenuhnya mendukung kesolehan tersebut. Dan itu merupakan tantangan Gen Z. Hal ini mengingatkan saya pada ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran dalam surat Ar-Ra'd yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dari diri mereka sendiri. Pertanyaan saya, dalam kondisi ketika lingkungan belum sejalan, apakah individu tetap bisa menjadi titik awal perubahan peradaban atau perubahan besar? Justru membutuhkan ekosistem dan lingkungan yang mendukung. Dan bagaimana Islam memandang peran individu yang ingin membawa perubahan di tengah lingkungan yang belum memiliki visi yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang di Putri yang di atas sudah turun? Oh, sudah pegang ya? Oke, baik. Silakan yang Putra. Cek. Ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anies yang telah memberikan banyak sekali inspirasi. Perkenalkan, nama saya Usep Tahmid Abdullah. Saya langsung dari Garut ke sini, Pak, untuk bisa berjumpa dan bersilaturahmi. Inti pertanyaan saya, jadi di dalam buku karya Muhammad Nasir, beliau berpendapat bahwa kemerdekaan adalah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Tetapi kita ketahui bahwa Pak, banyak sekali case-case di mana kita itu harus bertanggung jawab pada apa yang tidak pernah kita sepakati atau kita lakukan. Contoh kemarin board office. Kemudian juga banyak sekali hal-hal yang kita itu tidak sepakati. Tetapi Gen Z harus menanggungnya. Apalagi hutang-hutang negara. Bagaimana tanggung jawab kita? Terima kasih. Ya. Mbak, maaf. Boleh nggak namanya siapa sekali lagi tadi? Nama saya Usep Tahmid. Usep. Ya. Usep. Jadi pertanyaannya, kenapa saya harus ikut tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang bukan saya ambil gitu? Betul. Begitu maksudnya? Ya, begitu. Contohnya? Contohnya board office, kemudian juga hutang negara yang bahkan Pak harus ditanggung oleh anak-anak gitu, kita di generasi kita, Pak. Oke, siap. Mohon tenang, ini di masjid ya. Tolong yang Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi kesempatannya Pak Anies. Penerangan, saya Balki Sabita Saki. Saya pelajar di SMA Negeri Bandung, salah satu SMA di Bandung. SMA mana? SMA Negeri 8 Bandung. Gen Z, betul SMA ini. 8. Ini mana nih anaknya? Ini di atas Pak. Di atas, Pak. Oh, di atas. Oh, ya, oke. Izin menyinggung sedikit terkait Iran yang sedang berperang dengan imperialis dan Zionis, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Iran seperti yang kita ketahui adalah Islam Syiah. Namun banyak netizen di Indonesia yang menganggap Syiah adalah sesat dan tidak perlu didukung. Bahkan ketika ada yang menganjurkan Syiah dan Sunni bersatu, ada yang mengatakan bahwa antara hak yang batil tidak mungkin bersatu, seolah Syiah adalah batil. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri mewajibkan seluruh umat Islam untuk bersatu melawan kezoliman. Pertanyaan saya adalah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu? Karena kaum muda, termasuk saya sendiri, terkadang bingung dan risih akan statement tersebut. Terima kasih Bapak. Namanya Balkis ya? Balkis Pak. Balkis, oke, terima kasih. Baik, mangga Pak Anies. Assalamualaikum Pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti di akhir Wah. acara yang bertanya boleh minta ke panitia ada goodie bag ya. Ya, nanti saya kasih buku, saya tanda tanganin buku buat Anda ya, yang tanya.
Ya, ini pertanyaannya variasinya tinggi sekali. Dari yang bicara pendidikan, integritas, sampai yang ngeri-ngeri sedap soal perang nih. Nah, Mikdad. Tanya tentang bagaimana pemerataan pendidikan yang masih terbatas seperti sekarang diharapkan bisa punya integritas. Mana Mikdad tadi? Ah, itu dia. Pendidikan aja belum merata, bagaimana dengan integritas? Kalau boleh saya sampaikan, memang pendidikan kita belum merata dalam artian sekolah kita belum merata. Tapi pendidikan yang menyangkut integritas sebenarnya dilakukannya di usia yang amat dini. Karena itu kalau ada koruptor tertangkap, jangan tanya di mana dia kuliah, tapi tanya TK-nya dulu di mana. Karena atau nggak TK mungkin ya. Kenapa? Karena ini adalah barang milik siapa? Itu pelajaran pra sekolah. Ini bukan milik saya, jangan diambil. Itu pra sekolah. Karena itu sebenarnya bukan soal akses pendidikan, tapi kesadaran orang tua untuk melatihkan integritas. Seperti contoh, Lebaran, satu mobil pulang mudik. Di tengah jalan, ternyata tanpa sadar, si bapak yang nyetir melanggar lampu lalu lintas. Tanpa sadar nih, sekeluarga penuh di mobil. Berhenti, ada polisi di situ. Perjalanan masih panjang. Lalu ayah mengambil keputusan, saya damai aja dah. Saya selesaikan dengan damai, supaya nggak usah urusannya panjang. Nanti saya harus sidang lagi di kabupaten ini, jauh pula dari rumah saya. Karena ditilang di tengah jalan mudik. Apa yang dikerjakan? Dia nengok ke istrinya, bu, siapin uangnya bu. Ada amplopnya nggak bu? Nggak ada amplop, yaudah dah, dibungkus aja bungkus. Tutup pakai tisu, pegang, salamin. Semobil menyaksikan. Dia sedang mendidik pada anak-anaknya bahwa aparat penegak hukum bisa dibayar. Di sananya mau juga terima. Tapi kan kenyataan di lapangan. Tapi kalau kemudian ayahnya begini, oke, kita melanggar, terima, Pak Polisi, tulisin tiket tilang, saya terima tilangnya, terus bilang sama anak-anak, nih ayah nggak sengaja melanggar nih, tiketnya saya bawa, nanti saya akan bayar dendanya. Seluruh rumah menyadari bapakku berintegritas, bapakku nggak pernah menjual belikan hukum. Bapakku tidak termasuk yang merongrong kewibawaan republik ini. Itu menurut saya harus ditumbuhkan. Jadi berintegritas ini jangan membayangkan di sekolahan saja, mulai di mana, di rumah. Dan begitu banyak dongeng di rumah, peristiwa di rumah yang tidak menjadikan integritas itu sebagai prioritas utama. Di rumah nih. Karena itulah kenapa saya sering katakan yang disebut sebagai integritas itu didikannya awal. Ketika sudah kuliah, Anda ketika kuliah apa? Belajarnya di lab, belajar metodologi penelitian, betul nggak teman-teman? Belajar nulis paper, belajar. Dan pada saat itu, asumsi yang ada di seluruh proses adalah setiap orang di kampus berintegritas, betul nggak? Ada kode etik di situ. Tapi asumsinya Anda berintegritas, sudah nggak perlu diawasin lagi. Karena di level itu. Nah, saya ini khawatir, ini tidak jadi prioritas. Soal integritas itu. Nah, pendidikannya di rumah dan di sekolah. Kebetulan dulu saya pernah berada di sebuah kampus, ngelola kampus jadi rektor. Bagaimanapun juga, udah di kampus. Akhirnya waktu itu kami membuat mata kuliah anti korupsi. Wajib MKDU, mata kuliah dasar umum, 2 SKS. Yang setiap mahasiswa harus ambil itu syarat lulus. Kenapa? Karena kami ingin mengisi di ujung proses. Udah terlanjur sampai kuliah. Kenapa? Apa yang terjadi? Begitu banyak mahasiswa pada masa itu, saya kira sampai sekarang, yang tidak lagi bisa membedakan mana praktek korup dan mana praktek tidak korup. Saking itu adalah kebiasaan rame-rame. Di lingkungan masyarakat yang bermasalah. Nah, ini saya sambungkan dengan pertanyaan seperti Tifa tadi. Mana Tifa tadi? Tifa tadi tanya,
Bagaimana kita membangun peradaban sementara disebut tadi bahwa untuk bisa membangun peradaban mulia itu dibutuhkan lingkungan-lingkungan yang sehat. Buatlah island of integrity. Buatlah pulau-pulau berintegritas. Kalau tidak bisa semuanya berintegritas, masuk kampus merasakan integritas. Masuk jurusan rasa integritas. Masuk di rumah ketemu integritas. Masuk di perusahaan ada yang integritas. Walaupun di luar, di pemerintahan barangkali belum berintegritas. Jadi minimal usaha kita itu membangun yang disebut sebagai islands of integrity. Seperti kepulauan, ada pulau-pulau yang berintegritas, ada yang belum. Tapi dengan begitu, maka akan merasakan tumbuh. Siapapun yang pernah berada di tempat dengan integritas, keluar dari situ pasti merasakan ketidaknyamanan, pasti. Pasti. Dan berat itu berada dalam dua dunia bersamaan. Jadi, ketika Anda sampaikan tadi, bahwa kalau kita mau mengubah satu kaum, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu harus dikerjakan ya dari sedikit-sedikit. Bikinlah di tempat kita bekerja sebagai sebuah kawasan berintegritas. Mulainya di situ, tiba. Tidak bisa mulai dari semuanya, tapi mulai dari yang kecil. Rasulullah ketika memulai di Mekah, nama tempatnya apa? Darul Arqam. Dimulai di situ. Ya cuma gitu aja. Di tengah masyarakat jahiliyah. Di sini nih dibangun kesalehan. Kesalehan pribadi, kesalehan kolektif. Disitulah sahabat-sahabat awal ada. As-sabiqunal awalun bekerja bersama. Lalu akhirnya hijrah. Sampai akhirnya bisa membangun sebuah peradaban. Di Madinah. Mimpin 10 tahun di situ. Sesudah itu diteruskan. Jadi ada tahapannya. Nah, pembangunan peradaban itu tidak bisa berjalan singkat, tetapi kontribusi masing-masing harus ada. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali akhir-akhir ini, apalagi kalau di pemerintahan, semuanya berpikir 5 tahunan. Bangun peradaban itu lebih dari 5 tahunan. Tembok besar Cina itu dibangun 300 tahun lebih. Borobudur yang di Jawa Tengah itu dibangun 130 tahun lebih. Semua yang sifatnya panjang, besar, menggambarkan pandangan peradaban. Hanya bangsa yang berasumsi eksis ribuan tahun, dia mau mengerjakan proyek lamanya 300 tahun. 300 tahun loh. Jadi yang membuat gambar tidak menyaksikan hasil. Nah, peradaban yang dibangun, yang sekarang merancang, belum tentu nanti menyaksikan hasil. Tapi kita, kontribusi di bagian kita. Itu kira-kira kombinasi ya, jawaban Mikdad sama Tifa. Kemudian ada pertanyaan dari Iqbal, gimana masuk PTN dibatasi umurnya? Sebenarnya itu bisa dibuatkan program-program yang sifatnya non-tradisional. Saya rasa bisa. Kalau sekarang sudah ada universitas terbuka juga. UT itu setahu saya tidak ada batasnya. Bisa itu dikerjakan. Jadi tidak harus selamanya pakai program yang reguler, yang non-reguler. Saya rasa ini bisa dikerjakan supaya tidak terbatas. Supaya universitas itu bisa diakses siapa saja. Karena benar, perguruan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi yang luar biasa. Kenapa saya istilahkan eskalator? Eskalator itu tangga berjalan. Siapapun yang naik di tangga itu, dia akan terbawa naik kelas. Apalagi kalau dia mau kerja keras naik tangga, maka lebih cepat lagi naik kelasnya. Tapi tidak bergerak pun terbawa ke atas. Nah, masalahnya perguruan tinggi kita terbatas. Tapi problemnya nggak di situ. Problemnya di SMP dan SMA. Itu problem. Kita seperti piramida nih, saya berkali-kali jelaskan. Masuk SD, 98% dari anak. Masuk SMA, SMP, 81% dari anak-anak. Masuk SMA 64%, 36% tidak masuk SMA. Selama kita berbicara tentang kualitas pendidikan, selalu kita bicara tentang yang 64% di sekolah. Ini yang 36% ini di mana? Ini yang masuk sektor informal, ini yang tidak bisa mendapat pekerjaan, ini yang jadi office boy pun nggak bisa.
itu sepertiga. Nah, ini bisa dibereskan sesungguhnya kalau ada kemauan. Ada kemauan bisa. Begitu sekarang ada perintah memberi makanan sehat untuk setiap anak, dikerjakan sampai ke bawah, bisa. Begitu ada keinginan membangun koperasi sampai seluruh Indonesia, bisa. Bila ada perintah bangun SMA, SMP, yang bangkunya sama dengan jumlah bangku SD, pasti terlaksana. Ketika ada kemauan, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Ini PR terbesar kita. Beruntung saudara-saudara sekalian, kita semua yang bisa masuk kampus. Masuk kampus itu udah lewat piramida itu paling ujung tuh. Lebih sedikit lagi. Jadi kalau lahir anak di Indonesia per tahun itu sekitar 5,6 juta. 5,4 sampai 5,6 juta anak lahir per tahun. Nanti yang sampai lulus SMA itu kira-kira hanya 3,6 juta. 3,8 juta. Sisanya enggak. Ini dari situ lebih sedikit lagi yang masuk perguruan tinggi. Ini PR terbesar kita. Ini tantangan terbesar kita. Nah, karenanya saya selalu berpandangan yang disebut sebagai pembangunan di sebuah bangsa adalah membangun manusia, bukan membangun barang-barang yang menunjang manusia. Membangun manusia. Pembangunan apa? Pembangunan kualitas manusia. Kesehatan, pendidikan, kunci utamanya. Sesudahnya penopang. Arahkan sumber daya ke situ. Dan seluruh pembiayaan untuk itu jangan disebut sebagai cost. Returnnya berapa? Kalau keluarnya besar sekarang, kalau kita tidak mau investasi di situ. Nah, problem kita juga masyarakat kita. Pemimpin-pemimpin yang memperhatikan pada pendidikan belum tentu. Kuasan pimpinan yang visioner. Disitulah diperlukan gagasan. Disitulah diperlukan ideologi yang bersenyawa dengan pemimpinnya. Ideologi yang bersenyawa dengan pengambil keputusannya. Bersenyawa itu apa artinya? Bersenyawa itu ketika Anda meyakini sebuah pilihan, ada ilmunya, ada idenya di situ, dan ide itu menjadi keyakinan, lalu menempel di dalam setiap pikir, tindak, laku. Itu muncul di situ. Dan kalau Anda ditanya instan, jawabannya pasti begitu. Jadi kalau Anda ditanya pertanyaan secara spontanitas, dan jawaban yang muncul adalah ide yang bersenyawa dengan Anda. Ide itu yang akan muncul. Selalu ide yang bersenyawa itu yang akan muncul kalau Anda dikasih pertanyaan yang minta jawaban spontanitas. Nah, kalau keyakinan terhadap pembangunan manusia itu ada, pasti itu akan muncul di dalam wujud, kalau istilah saya tadi, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keyakinan dia tentang keadilan itu diterjemahkan dalam bentuk reformasi pajak, di dalam bentuk pengaturan pertanian, perkebunan, peternakan, yang itu semua dengan ideologi keadilan. Karenanya pada saat itu kemudian sampai dikisahkan kesulitan mencari penerima zakat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang perlu kita kembalikan di sini. Nah, mudah-mudahan nanti makin banyak lagi yang bisa melakukan itu di Indonesia kita. Ada pertanyaan deh, Nui, bagaimana tetap produktif ketika memanfaatkan Ramadan? Ujungnya perencanaan. Ramadan kita berapa hari nih? Ya, tergantung ya. Ini hari keberapa? Ya, tergantung mulainya. Mudah-mudahan berakhirnya sama. Tapi Ramadan ini kira-kira ya kalau nggak 29-30. 29-30. Ya sudah, Anda plot di sini. Waktunya dibagi. Semuanya adalah perencanaan. Ada 4 langkah. 1 perencanaan, 2 perencanaan, 3 perencanaan, 4 eksekusi. Kerjakan itu. Bagaimana mengatur waktu. Kalau sudah mengatur waktu, nanti Anda akan bisa seimbangkan. Sederhana. Bukan sesuatu yang mudah di dalam menuliskan, tetapi bisa dieksekusi. Anda susun rencananya, insya Allah bisa. Lalu ada pertanyaan tadi dari Usep. Bung Usep tanya tentang definisi menurut Muhammad Natsir bahwa merdeka itu artinya mendapatkan kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya kira-kira. Mana Bung Usep? Terima kasih. Lalu pertanyaannya adalah, lah saya ini bagaimana? Ikut tanggung jawab.
ada yang ambil keputusan, tapi kita semua yang kena dampaknya. Itulah sebabnya kita ada demokrasi. Demokrasi itu kita milih orang untuk mewakili kita. Dan orang itu nanti akan ambil keputusan atas nama kita. Betul tidak, teman-teman? Kalau tidak puas, jangan dipilih lagi. Kalau puas, dipilih lagi. Betul nggak, teman-teman? Lah iya. Kalau prademokrasi repot sekali. Kalau prademokrasi apa yang terjadi? Dia tidak akan ada batasnya. Ketika ada demokrasi, durasinya dibatasi, skop kekuasaannya dibatasi. Jadi demokrasi itu membatasi durasi dan membatasi skop. Prademokrasi, kekuasaan itu tanpa batas sampai meninggal. Skopnya semuanya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kecuali di era khalifah. Di khalifah itu, di bagian legislatif dia tidak ambil alih. Anda cek aja. Khalifah-khalifah harus menemui hakim. Dan bisa diadili oleh hakim. Betul tidak, teman-teman? Hakim tuh. Jadi urusan, legislatif. Judikatif. Judikatif tidak diambil alih. Legislatif dan eksekutif dipegang. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Begitu demokrasi ada ini. Karenanya, mari pilih dengan memperhatikan rencana, memperhatikan misi, memperhatikan visi. Hari ini di Amerika Serikat lagi banyak orang menyesal. Di Amerika. Di Amerika Serikat banyak orang menyesal tuh. Kenapa dulu pilih Trump? Ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa, menunggu sampai Trump selesai masa jabatannya kan? Ya, karena apa yang terjadi? Kementerian Luar Negeri Amerika seperti di bypass, dia jalanin semuanya sendirian. Dan Presiden Trump ini ambil keputusan dengan cara yang kita semua sulit untuk mengerti prosesnya. Keputusan sering lewat Twitter. Betul nggak, teman-teman? Semua Twitter, pandangan lewat Twitter. Tapi di mana kepresnya, gitu kan? Di mana SK-nya? Tapi ya itulah keputusan mereka. Mereka hari ini menyesali, ya tanggung jawab Anda karena kemarin milih Trump. Jadi untungnya cuma 4 tahun. Bukan, maksudnya periodenya itu, ini tuh nyamber terus saja di sini ya. Ini tuh 4 tahun, maksudnya ya 1 periode. Mungkin mereka lagi mau menggugat itu, bahwa Trump pengen dianggap sebagai dua periode berturut-turut. Dan di sana punya contoh, George Washington itu ketika selesai 4 tahun, sampai sekarang masih dikenang. Jangan sampai saya jadi presiden berikutnya. 2 periode, 1 periode. Dan dia mengatakan 1 periode cukup. Dan dikenang sampai sekarang, padahal cuma 1 periode. Jadikan nama negara bagian. Contoh, lagi-lagi, dikenang legacy itu bukan karena barang, tapi karena adab yang diterjemahkan dalam sistem. Oke? Nah, jadi dalam konteks sekarang, kita harus menghadapi situasi itu. Lalu apa yang dikerjakan? Sampaikan. Seperti misalnya, saya berpandangan Indonesia seharusnya tidak ikut di Board of Peace. Ya saya sampaikan pandangan itu. Mudah-mudahan diterima. Kalau tidak, ya kita harus melihat nanti konsekuensinya. Tapi bagian kita menyampaikan pandangan. Dan di negeri yang demokratis merdeka menyampaikan pandangan itu harus dihargai, dilindungi. Walaupun mungkin tidak nyaman di yang bagian pegang kewenangan. Tapi itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Saya juga pernah berada dalam pemegang kewenangan. Dan banyak yang menyampaikan pandangan, kritik, macam-macam. Kita harus tenang, rileks, dan pandang itu sebagai sikap tanggung jawab dari seluruh rakyat atas apa yang sedang dibebankan pada kita. Ada pertanyaan Balkis nih. Bagaimana pandangan Bapak? Karena Iran adalah Islam Syiah dan tidak baik, keliru dan lain-lain. Lalu sekarang ada perang. Begini, saudara sekalian. Kalau di jalan Anda menyaksikan ada
orang berhenti menyerang orang lain, memukuli, membuli, bahkan menyiksa, apa yang Anda kerjakan? Lapor polisi, melerai, menghentikan, minimal menghentikan, dan mengecam yang melakukan serangan itu. Belum buru-buru tanya, Anda asal dari mana? Warga Bandung apa bukan? KTP-nya di sini apa tidak? Betul nggak teman-teman? Ketika Ukraine diserang oleh Rusia, apa yang terjadi di seluruh dunia? Mengecam tindakan Rusia, betul tidak? Mengecam tanpa tanya siapa penduduk di Ukraina. Tadi sore saya mampir ke depan gedung Merdeka. Kenapa? Karena kita semua ingat Dasasila Bandung, tapi sering tidak hafal isinya apa. Ini Dasasila kita. Nomor 2, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat. Nih, lalu yang Dasasila nomor 7, tidak melakukan tindakan agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap wilayah negara manapun. Ini adalah ini adalah kesepakatan kita Asia Afrika yang jadi pegangan hukum internasional. Jadi menurut saya pada hari ini, ketika kita menyaksikan ada negara melakukan serangan militer ke negara lain, maka kita harus mengatakan itu salah, itu tidak benar, tidak boleh dibiarkan, dan hukum internasional harus ditegakkan. Itu yang harus kita katakan. Jangan buru-buru kita bicara siapa jadi korban. Dan ini sering jadi PR kita. Seringkali kalau kita menyaksikan ada kesewenang-wenangan, maka kita bukan bertanya siapa yang jadi korban, tapi seringkali kita tanya siapa yang menyerangnya, siapa yang menjadi lawan. Itu seringkali kita begitu. Hari ini, ketika ada kesewenang-wenangan, justru kita tanya korbannya siapa ya? Kalau korbannya sepandangan, oke, kita bela. Kalau korbannya tidak sepandangan, oke, kita lupakan. Apakah kita bertindak adil? Tidak. Menurut saya, dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus mengatakan hukum internasional telah dilanggar. Dan Indonesia tidak perlu mengurangi pertemanan. Cukup dengan mengatakan, ya, Anda adalah teman kami, tapi yang Anda kerjakan salah. Anda adalah sahabat negara kita, tapi yang Anda kerjakan tidak benar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak harus kemudian karena kita berteman, semua jadi benar. Itu kan praktek kita selama ini, bukan? Iya. Karena teman, dibela habis-habisan. Walaupun salah, dibela habis-habisan. Nggak bisa. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Dan hari ini begitu. Jadi Balkis, terima kasih pertanyaan bagusnya. Ini anak SMA nih yang tanya. Kasih tepuk tangan buat anak SMA ini. Insya Allah nanti Balkis belajar hubungan internasional. Ya, dan katakan ketika pesan-pesan tentang hukum internasional itu ditegakkan. Jadi ini yang menurut saya perlu disampaikan sama-sama. Mudah-mudahan menjawab semuanya. Saudara-saudara sekalian, 6 pertanyaan sudah dijawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab dengan baik. Saya menyampaikan terima kasih malam hari ini bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Setiap pertanyaan adalah juga kesempatan untuk saya berpikir. Dan pesan terakhir, peradaban yang tinggi ditandai dengan masyarakat yang pembelajar. Pembelajar. Kalau dulu masyarakat industri, ekonomi maju, kalau sekarang pembelajar. Insya Allah kita menjadi bagian dari masyarakat pembelajar. Dan insya Allah peradaban ke depan yang dibangun generasi Z adalah peradaban yang membawa umat Islam kepada masa kegemilangannya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.